malam Pak Tiur, Tiur ya. Selamat malam Lumba Naso ya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semua dalam keadaan baik ya dan tidak kurang satu apapun. Ya, teman-teman, kita bersyukur pada hari ini ya, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di ruangan ini teman-teman, dan kita kembali akan berbincang-bincang tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, selamat bergabung saudara-saudaraku yang terkasih semuanya. Markus, selamat bergabung. Inot, selamat bergabung. Selamat malam. Bagaimana dengan hari Anda ya pada hari ini? Semoga semuanya serba menyenangkan ya. Dan memang kita harus mengucap syukur teman-teman ya. Bisa jadi yang kita alami pada hari ini ada yang tidak seperti kita inginkan, atau malah lebih dari yang kita inginkan ya. Jadi apapun yang terjadi harus selalu mengucap syukur, karena pasti selalu ada tujuan Tuhan di balik semua yang kita alami. Ya, teman-teman, Kanti selamat bergabung, Bapali selamat bergabung, Rianti, Virgo Smile selamat malam, salam juga Virgo. God bless you too, God bless you ya. Hasan selamat malam Pak Hasan, Jill selamat malam, selamat bergabung teman-teman. Pat Bir selamat bergabung. Margaret, Api Bitri, Aris selamat bergabung, Aven, Inot ya. Ya, teman-teman luar biasa ya. Sudah ready ya untuk meramaikan perbincangan kita pada malam hari ini, dan juga untuk teman-teman saudara-saudaraku yang muslim yang masih mungkin dalam suasana lebaran, mungkin belum kembali dari mudik maksudnya ya, masih di kampung halaman. Ya, saya ucapkan selamat menikmati kebersamaan dengan saudara-saudara tercinta ya. Dan kembali saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, teman-teman, Mbah Jono selamat malam ya. Selamat malam Mbah Jono, apa kabar? Ahmad Purnomo selamat malam, selamat bergabung. Dermina, Bianca selamat bergabung ya. Oke, Miluk selamat bergabung. John selamat bergabung. Cepiang, user ya, teman-teman luar biasa ya. Kita masih menunggu sampai teman-teman kita yang lain masuk, dan kita tentunya akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik dari biasanya untuk malam hari ini ya. Saya akan mengangkat satu tema yang sangat penting ya, yaitu tentang Injil, Yesus, dan Roh Kudus ya. Ya, TikToker selamat bergabung. Darren selamat bergabung. Jacker, wow, Rantau Prapat hadir ya. Wow, selamat malam saudara-saudara dari Rantau Prapat, jauh sekali nun di sana ya. Tapi puji Tuhan ya, berkat teknologi informasi ya yang ditemukan oleh ditemukan oleh bangsa Israel ya. Kita bisa mendapatkan berkat yang luar biasa, yang jauh menjadi dekat ya teman-teman ya. Yang kita tidak dimungkinkan untuk bertatap muka melalui media sosial, dengan teknologi informasi yang secanggih sekarang kita bisa bertatap muka tentunya. Bu, kenapa ya mu'alaf lebih cerdas dari murtadin? Oh, nggak tahu juga ya. Mungkin yang menilai seperti itu lebih sedikit ya, lebih bodoh dari mu'alaf. Ya. Karena saya belum pernah menemukan mu'alaf yang cerdas. Berarti kalau ada yang menilai mu'alaf cerdas, berarti dia jauh lebih bodoh dari mu'alaf itu. Sorry ya. Ya, teman-teman. Wilson selamat bergabung. Peter Egrit selamat bergabung. Agus Purwati selamat bergabung. Murni Mari. Nah, yuk, Yesus mati di kafani, kenapa Kristen tidak mengikuti Yesus? Yesus mati di kafani, bukan hanya Yesus ya, semua orang Yahudi waktu itu kalau mati di kafani teman-teman ya. Nah, lalu mengapa Kristen tidak di kafani? Karena Kristen bukan orang Yahudi. Ya, lalu mengapa Islam di kafani? Apakah kalian orang Yahudi? It's the question ya. Ya, teman-teman. Jadi kenapa
Yahudi mati dikafani itu adalah tradisi mereka, ya. Dan Tuhan Yesus itu dikafani tidak dijadikan pocong. Ya, tidak dipocongin teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman kalau meninggal dikafani dan dipocongin, itu bedanya, ya. Mengapa Kristen tidak dikafani? Karena kami bukan Yahudi. Dan memang dikafani atau tidak dikafani, mau pakai baju jas, mau pakai apa, terserah, ya. Itu hanya tradisi. Oke. Surga tidak ditentukan dengan kafan. Yes, ya. Mau pakai kafan, mau ndak dikafani, mau pakai jas, mau nggak pakai apa-apa pun, ya kan, itu sudah tidak ada artinya. Yang berarti adalah roh Anda mau kemana, ya kan. Nah, walaupun dia pakai kafan 1000 lapis, tapi tidak diselamatkan, tidak ada gunanya, ya. Walaupun dia hanya pakai baju biasa, ya kan, atau nggak pakai baju, ya, dilemparin aja ke dalam kuburan itu lalu ditimbun. Tapi kalau dia adalah orang yang sudah diselamatkan, orang yang punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus, itu rohnya sudah mendarat di Firdaus. Roh-roh orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan itu beristirahat di Firdaus, ya, sambil menunggu kebangkitan, teman-teman. Nah, kalau yang tidak, orang-orang yang di luar Kristus yang tidak diselamatkan, rohnya diparkir di dunia orang mati, di dalam ruangan yang sangat gelap, yang didengar hanya gertakan gigi, ya, dan jeritan tangis, gertakan gigi, ratapan, meraung-raung, itu yang didengar. Tetapi kalau roh-roh orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan diparkirkan, akan diistirahatkan, ya, di Firdaus, ya. Di situ dia akan mendengarkan alunan lagu-lagu puji-pujian, ya, senandung puji-pujian, penyembahan, ya, lagu-lagu rohani yang begitu menyenangkan, yang begitu membahagiakan, sambil menunggu dibangkitkan kembali, ya, oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, kehendak Bapakku adalah supaya mereka yang melihat aku, ya, dan percaya kepadaku, supaya aku membangkitkan mereka di akhir zaman. Nanti pada kejadian rapture atau pengangkatan, nah, orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sekarang ada di Firdaus sedang beristirahat, mereka akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, ya, untuk bersama-sama dengan kita orang Kristen lahir baru yang diubahkan dalam sekejap mata, ya, untuk menggunakan tubuh kemuliaan. Kemudian kita bersama-sama dengan mereka yang bangkit menyongsong Tuhan di angkasa, ya, menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan ini hanya ada di dalam kekristenan, ya. Di luar kekristenan tidak ada peristiwa rapture. Tuhannya Yesus, apa ini? Puji Tuhan, ya, panugroho, puji Tuhan, ya. Menyesatkan yang tersesat. Apa itu? Yesus bukan Tuhan, Yesus diutus. Uniria Tanjung, ya. Uniria, ya, dua-duanya batu atau nih, ya. Yesus itu Tuhan, yo. Yesus itu utusan, yo juo. Dua-duanya batu asadonya, ndak ada yang salah. Karena dua-duanya ada di Alkitab. Yesus sebagai Tuhan, banyak ayatnya di Alkitab. Yesus sebagai utusan, banyak ayatnya di Alkitab, ya. Hanya konsep utusan Kristus jo utusan biasa serupa nabi, rasul, ya kan? Nah, itu beda nih, beda. Kalau Yesus itu diutus oleh Bapa, ya, oleh Allah sendiri. Dan Yesus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi Yesus tuh itu pribadi dari Allah itu nih, ya. Kalau Uni bisa mengecek kan, ada suara Uni kan. Nah, itu nama apa yang Uni kecean, itu namanya perkataan Uni. Nah, kalau Tuhan, perkataan Tuhan itu namanya firman. Kalau perkataan Allah itu namanya firman Allah. Nah, kalau Uni bisa mengecek, bisa basuaro, ya, nah, itu namanya perkataan Uni Ria Tanjung, gitu kan. Nah, tapi bedanya perkataan Uni ndak bisa Uni utus jadi manusia, ndak bisa Uni utus, ya. Uni ndak bisa mengutus perkataan Uni itu jadi manusia.
Tapi Allah itu bisa mengutus firman-Nya tuh, bisa mengutus perkataannya tuh jadi manusia. Nah, tentunya satu tujuan, untuk menjadi penebus, untuk menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk penebus dosa. Begitu bedanya nih ya. Randang lado ijo, yo lama bana tuh randang lado hijau tuh. Oke Uniria, le paham nih sampai di situ. Nah, jadi Yesus itu adalah Tuhan karena ini adalah firman Tuhan itu sendiri, firman Tuhan. Ya kan? Nah, Yesus utusan karena Allah itu mengutus firman-Nya. Jadi firman-Nya itu diutus di Allah itu sendiri, makanya disebut utusan. Tapi beda aja nabi. Nabi itu bukan firman Allah. Nabi itu manusia biasa. Jadi tidak bisa disebut Tuhan. Oke nih? Karena Yesus itu firman Tuhan, hanya disebut Tuhan, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama jo Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itulah menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita. Nah, itu nih, ya. Jale kan? Firman itu adalah Allah. Nah, itu babalik lo nanti kita beraja namanya Allah Tritunggal. Nah, baru nih paham. Ya. Kok Yesus disebut Allah, kok Yesus disebut firman, kok Yesus disebut Tuhan. Nah, nanti di situ ini Allah Tritunggal tuh punya 3 pribadi. Bapa, Putra, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Ya, itu 3 pribadi Allah, tapi hakikatnya cie. Hakikatnya cie nih, yaitu Allah. Semoga Uniria paham ya. Tapi memang konsep kok cuman ada di dalam kekristenan, ndak ada di agama lain. Jadi kalau ndak paham, dimaklumi, ya. Ambo lah paham dengan apa tuh, aduh capeknya lari itu, apa tuh, Uniria. Ambo lah biar paham dengan penerangan Bang Zuma, karena lah biar fakta. Oh, Zuma itu bukan guru orang Kristen itu nih. Zuma itu, kalau Uni beraja kekristenan dari Zuma, sase Uni beko. Karena Zuma itu bukan orang Kristen, nyo ndak ngerti Alkitab tuh. Nyo ndak mengerti firman Tuhan yang ada di Alkitab, karena nyo orang Islam. Jadi nyo mencaliak jo kacamata Islamnya. Ndak bisa. Kekristenan harus dicaliak jo kacamata Kristen sendiri nih. Nah, jadi kalau Uni pengen tahu kekristenan, beraja dari orang Kristen, bukan dari orang Islam. Sase Uni ujung-ujungnya. Ya, Zuma tuh ndak tahu apa-apa. Nyo cuma bisa mencomot-comot ayat Alkitab. Jo cocokologi itu nih, nyo sambung-sambungan berasumsi, ya kan? Berasumsi ria. Jadi nyo menerjemahkan ayat-ayat Alkitab tuh sesuka hatinya, menurut pikirannya sendiri, bukan sesuai apa yang dimaksud Tuhan di Alkitab. Jadi kalau Uni beraja kekristenan, berajalah dari orang Kristen, ya, jangan dari orang non Kristen. Sase Uni ujung-ujungnya. 3 Tuhan. Tuhan siapa yang 3 Pak? H165. Ya, Tuhan siapa yang 3? Di Alkitab tuh ndak ada 3 Tuhan tuh ndak ada. Carikan ayat saja di Alkitab yang mengecehan atau yang menulis Tuhan itu 3. Thank you Eben Tarnip, thank you for the gift. Ndak ada orang Kristen tuh, ya. Thank you Jones. God bless you. Ndak ada orang Kristen tuh Tuhannya 3 tuh ndak ada. Ayat pun ndak ada di Alkitab yang mengecehan Tuhan kita 3. Tuhan kita 3, ndak ada. Ya, Tuhan orang Kristen 3, ndak ada. Ndak ada nih. Mika, thank you. Ya. So, bangkin ajaran Paulus. Nah, ya. Ajaran Paulus. Untuk diketahui oleh Bangking ini, ya. Bangking, Bang Raja ya. Pak Jantos itu, thank you for the gift. Thanks so much. Jadi ajaran Paulus, lebih baik mengikuti ajaran Paulus daripada ajaran Saulus. Sayangnya ada sebagian umat agama tertentu yang mengikuti ajaran Saulus, yaitu ajaran yang tidak mengenal kasih. Ya, ajaran yang memaksakan kehendak. Ya kan? Ajaran yang ingin memaksakan keyakinannya kepada orang lain dengan cara
menindas umat lain, menganiaya umat lain, mempersekusi umat lain. Ya, itu ajaran Saulus. Ya, Saulus itu siapa? Yaitu Paulus sebelum dia bertobat. Karena dia dulu adalah teroris. Orang yang sangat fanatik dalam agama Yahudi, yang pekerjaannya adalah menganiaya jemaat Allah, mempersekusi jemaat Allah. Bahkan kalau orang pergi ke gereja mau beribadah, dicegatnya di jalan, ditangkap, dimasukkan penjara. Ya, bahkan gereja-gereja ditutup, ya, tidak boleh beribadah. Nah, orang-orang pengikut Saulus zaman now itu banyak sekali. Kita lihat banyak sekali kejadiannya di Indonesia. Ya, banyak sekali penutupan gereja, mempersekusi umat Kristen banyak, ya kan, mengganggu umat Kristen beribadah, banyak terjadi hari-hari ini. Jadi roh yang ada di dalam Paulus waktu itu, yaitu roh iblis, itu masih ada, eksis sampai hari ini. Ya. Nah, puji Tuhan, saya mengikuti Paulus, yaitu Saulus yang sudah bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, mungkin sedikit ya teman-teman saya jelaskan. Ya, Jamek, thank you. Thank you untuk mawarnya. Ya, teman-teman, mengapa Rasul Paulus itu diangkat atau dinobatkan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus terangkat? Kenapa tidak sebelumnya? Ya, terus mengapa pula perintah amanat agung itu diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia bangkit? Kenapa tidak sebelumnya? Nah, kemarin saya sudah menyinggung ya, bahwa orang Yahudi itu menolak Tuhan Yesus sebagai Mesiasnya, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, mengapa Rasul Paulus baru dinobatkan, baru dibuat bertobat oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus terangkat? Tuhan Yesus menjumpai Paulus, mencegat Paulus di jalan, dan dalam bentuk cahaya, ya, didatangi oleh Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya, dan cahaya Tuhan Yesus itu sampai membutakan matanya Paulus. Mengapa setelah terangkat kemudian menampakkan diri kepada Paulus? Kenapa tidak dulu-dulu dia dijadikan rasul untuk bangsa non-Yahudi? Karena tadi ada hubungannya teman-teman. Karena orang Israel sudah menolak, ya, menolak Tuhan Yesus, ya, sebagai juru selamatnya. Nah, karena Yahudi menolak, karena Israel menolak, tapi kan Tuhan sudah punya program untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya. Akhirnya itulah sebab Tuhan memilih Rasul Paulus untuk menjadi rasul, untuk menginjili seluruh bangsa-bangsa non-Yahudi. Karena keselamatan harus diberikan kepada seluruh umat manusia. Begitu teman-teman ya. Begitu ceritanya. Jadi dia adalah Rasul Kristus dan dia melayani bersama murid-murid yang lain, teman-teman. Program pembunuhan, apa itu? Oh, maksudnya Yesus Kristus disalibkan, itu adalah program pembunuhan. Anda sekarang ngapain Anda mengorbankan domba di hari raya Aidil Adha? Apakah itu juga program pembunuhan, korban pembunuhan hewan? Coba dijawab dulu. Mengapa kalian sekarang masih membunuh-bunuh sapi, membunuh-bunuh lembu, kambing, domba yang disebut dengan hari raya korban? Apakah itu juga disebut sebagai program pembunuhan binatang? Ya. Kalau begitu itu juga pembunuhan, program pembunuhan binatang. Tapi sayangnya itu sebenarnya sudah tidak perlu kalau di dalam agama kekristenan, ya, agama Kristen. Karena perintah untuk melakukan korban sembelihan terhadap domba, lembu, ya kan?
itu adalah sebagai ibadah simbolik yang diperintahkan oleh Allah kepada Adam. Ya, ibadah simbolik. Simbolik dari mana? Binatang itu adalah simbol dari juru selamat yang akan datang, yang akan berkorban di kayu salib bagi penebusan dosa. Sebelum juru selamat itu datang, Tuhan memerintahkan kepada Adam untuk melakukan ibadah korban domba. Potong domba, mengaku dosa, ya, minta ampun, maka dosamu akan selesai. Tapi persoalannya itu harus dilakukan setiap engkau jatuh ke dalam dosa, atau minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ya, itu harus dilakukan terus sebelum domba hakikatnya datang. Nah, itu. Setelah domba hakikat itu datang, yaitu Yesus Kristus, yang diumumkan oleh Yohanes, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, artinya apa? Artinya pengorbanan domba, ibadah simbolik itu sudah tidak perlu dilakukan lagi, karena itu hanyalah ibadah simbolik, ya, adalah bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ya. Tetapi Yahudi itu tidak percaya bahwa Kristus adalah Mesias, itu adalah juru selamat itu yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Makanya mereka sampai hari ini masih memotong-motong domba, ya, memotong-motong lembu, ya, untuk dikorbankan. Kami orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, dan sudah berkorban di kayu salib 1 kali untuk selama-lamanya bagi pengampunan dosa, kami tidak perlu lagi potong-potong domba, ya, karena sudah digenapi, teman-teman. Nah, itu waktu diperintahkan kepada Adam, ya, untuk melakukan ibadah simbolik ini, itu Adam pun mengajarkan kepada anaknya, kepada Kain dan Habel, ya. Tapi yang mengerti hanya Habel, Kain nggak ngerti, teman-teman, ya. Jadi untuk menghapuskan dosa, si Kain tidak mau mengikuti caranya Tuhan. Dia buat caranya sendiri, ya. Tuhan mau untuk menyelesaikan dosa, untuk melakukan korban penebusan dosa, itu harus dengan melalui pengorbanan domba, ya. Potong domba sebagai korban penebus salah. Tetapi si Kain, dia nggak mengorbankan domba, teman-teman. Dia mempersembahkan apa? Hasil dari kebunnya, ya. Dia mempersembahkan sayur-sayuran, buah-buahan, dan itu memang yang terbaik juga, ya, karena persembahan kepada Tuhan harus yang terbaik. Domba pun harus yang tidak bercacat dan tidak bercela, harus yang bersih, mulus, sehat, karena itu menyimbolkan Sang Juru Selamat yang Maha Suci, ya. Jadi domba ini pun harus tidak bercacat, tidak bercela. Kalau ada korengan, atau ada kurap, atau tidak sehat, kurus, nggak boleh dipersembahkan. Harus yang terbaik, ya, dari domba itu, karena ini adalah simbol dari Sang Juru Selamat yang Maha Sempurna, ya, yaitu pribadi Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah. Jadi ini pribadi yang maha sempurna. Jadi binatang yang dipersembahkan harus sempurna juga. Begitu, harus sehat, tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Nah, ini dipahami dengan sangat oleh Habel. Dia mempersembahkan domba, ya, sebagai korban penebus salah. Sementara si Kain mempersembahkan hasil-hasil kebunnya, teman-teman. Kalau tomat yang super, kalau sayuran yang super, yang terbaik, begitu kan? Nah, tapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, persembahan Habel diterima. Mengapa demikian? Ya karena Tuhan maunya domba gitu. Bukan tanamanmu, bukan sayuranmu, itu nggak ada menyimbolkan apapun. Sayuran dan tanaman tidak menyimbolkan Sang Juru Selamat, dan tidak bisa menghapuskan dosa karena tidak ada darah tercurah di situ, tidak ada darah tertumpah di situ, ya, karena upah dosa adalah maut. Dosa harus diselesaikan dengan darah, ya, dengan penumpahan darah. Nah, domba itu darah domba tercurah di situ, ya.
Tapi apa kalau tumbuh-tumbuhan, hasil kebun, hasil ladang apa? Tidak menyimbolkan apa-apa. Makanya Tuhan menolak persembahannya si Kain. Tuhan menerima persembahannya Habel, karena yang dilakukan oleh Habel menyimbolkan juru selamat yang akan datang. Jadi Habel memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Ya, dia taat, dia melakukan cara Tuhan untuk selamat. Sementara Kain melakukan caranya sendiri untuk selamat, dan itu tidak nyampe, teman-teman. Tuhan tolak. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, pakailah cara Tuhan, bukan caramu sendiri. Ya. Tuhan maunya engkau melakukan persembahan ya, yang kudus, yang suci, yang disimbolkan oleh darah. Sama halnya ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Di tulah ke-10, yaitu semua anak sulung mati. Mengapa waktu itu bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, bisa lolos keluar dari Mesir? Sampai tulah ke-9 itu Firaun tidak bisa melepaskan orang Israel, tidak berhasil, ya. Mau tulah lalat pikat kek, air jadi darah kek, ya, dan banyak sekali tulah-tulah 1 sampai ke 9 tak berguna. Terus dihisap, thank you Pak. Ya, jadi tulah ke-10 anak sulung, semua anak sulung mati, mulai dari anak sulung manusia, orang Mesir, sampai anak sulung kecoa, itu mati semua, teman-teman. Pokoknya semua yang judulnya anak sulung mati. Nah, orang Israel supaya anak sulungnya tidak mati, Tuhan memerintahkan memotong domba. Ya, potong domba, kemudian ambil darahnya, oleskan di tiang pintu atas, kiri dan kanan. Ya, ambil darah domba ini, oleskan di tiang pintu masuknya, di atas, di kiri dan di kanan. Kalau Anda tarik garis lurus, Anda tarik garis lurus ke bawah, dari kiri ke kanan, itu tanda salib. Itu sudah menyimbolkan keselamatan. Ya, salam Pak Yakub, selamat malam ya. Jadi itu ada pesan di situ, pesan keselamatan, yaitu pesan Injil, teman-teman. Nah, malaikat maut melewati pintu-pintu orang-orang Israel karena ada darah tadi, ya, yang dipoleskan di pintu atas, kiri dan kanan. Malaikat maut ini lewat, tidak masuk ke rumah orang Israel, dan anak sulung mereka selamat. Tapi orang-orang Mesir itu tidak ada olesan darah di pintu mereka, atas, kiri dan kanan nggak ada. Maka semua anak sulung mereka mati. Nah, pada saat itulah mereka baru kapok, ya. Bahkan Tuhan bukan sampai di situ, Tuhan melembutkan hati semua orang Mesir ini untuk menyerahkan barang-barangnya, ya, mungkin emas-emasnya, hartanya kepada orang Israel untuk bekal mereka di perjalanan, teman-teman. Disitulah, di tulah ke-10 inilah Firaun tak berdaya, ya, menyerah, dan bangsa Israel dengan dipimpin oleh Nabi Musa bisa keluar, ya, keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi sebenarnya Injil ini itu sudah banyak diberitakan di Perjanjian Lama, ya, sudah banyak, hanya banyak manusia yang tidak paham. Kain tidak paham, ya. Tuhan mau caranya begini, cara menyelesaikan dosa, percaya kepada Sang Juru Selamat itu. Sebelum Juru Selamat itu datang, lakukan ibadah simbolik, yaitu potong domba. Tapi imannya adalah kepada Juru Selamat yang akan datang. Dilakukan oleh Habel, ya. Jadi persembahan Habel pakai cara Tuhan, persembahannya diterima oleh Tuhan. Kain pakai cara sendiri, persembahannya ditolak oleh Tuhan. Ini sebenarnya dua peristiwa yang mengajarkan kita, kalau ingin selamat jangan pakai cara sendiri, pakai cara Tuhan. Ya, cara Tuhan apa? Percaya kepada Sang Juru Selamat itu yang sudah mati, ya, di kayu salib untuk penebusan dosamu.
Bukan hanya dosamu hari ini, tetapi segala dosamu. Dosamu yang dulu, dosamu yang hari ini, dan dosamu yang akan datang sudah diselesaikan secara tuntas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tugasmu apa? Hanya percaya dan beriman kepada Dia, kepada karyanya di kayu salib. Maka engkau akan diselamatkan. Nah, itulah sebab turun amanat agung. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga setelah kebangkitannya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itulah kasih Allah yang maha besar, ya. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kurang apa lagi? Itulah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan Dia juga maha adil. Ya, Dia juga maha adil, karena itu dosa harus dihukum. Kalau engkau tidak punya juru selamat, engkau akan menjalani hukuman dosamu sendiri.